Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan hadir di masjid ini untuk sama-sama menunaikan sholat Jumat insyaallah. Semoga sholat Jumat yang akan kita lakukan insyaallah senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya selaku khatib mengajak kepada Bapak sekalian, mari tidak henti-hentinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dasar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia bahagia, insyaallah akhirat bahagia. Pada hari Jumat yang berbahagia ini pula lah khatib ingin menyampaikan khutbah Jumat berkenaan dengan hakikat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini penting disampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap datang bulan Rajab kita dikisahkan sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diulang setiap tahun. Ada namanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga penting. Tetapi jauh lebih penting adalah
memahami hakikat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah tahu kalau perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kita tunaikan setiap hari itu adalah isi dari panggilan. Tetapi hakikatnya adalah wujud nyata dari perilaku kita, tingkah laku kita, hasil buah daripada ibadah solat yang kita lakukan. Subuh kita solat subuh, duhur kita solat duhur, asar kita solat asar, maghrib kita solat maghrib, isya kita solat isya. Tetapi apakah nilai-nilai solat yang kita lakukan, nilai solat subuh, nilai solat duhur, dan nilai solat yang kita lakukan berikutnya, itu kita miliki? Pertanyaan ini dilemparkan kepada kita semua. Karena kenapa? Seharusnya kalau kita sudah menunaikan solat subuh 2 rakaat, nilai solat subuh yang 2 rakaat tidak boleh hilang hingga datang solat duhur. Begitu pula dengan solat duhur. Seharusnya kalau kita sudah menunaikan solat duhur yang 4 rakaat, nilai-nilai solat duhur yang 4 rakaat tidak boleh hilang hingga datang waktu solat asar. Begitu pula selanjutnya nilai solat asar yang 4 rakaat tidak boleh hilang, tidak boleh kabur dari kita hingga datang waktu solat maghrib. Begitu pula selanjutnya nilai solat maghrib tidak boleh hilang hingga datang waktu solat isya. Dan yang paling panjang adalah mempertahankan nilai-nilai solat isya hingga datang waktu subuh. Inilah yang harus kita bumikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ritual berdiri, lalu ruku, lalu sujud, lalu salam kanan, lalu salam kiri, selesai bubar, ternyata tidak mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, perilaku, akhlak kita dalam kehidupan keseharian kita. Yang seharusnya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai salat itu tadi mampu mewarnai kehidupan kita. Mampu mewarnai kehidupan kita. Jangankan kita ambil semua nilai yang ada, satu persatu coba kita lahirkan pada diri kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seharusnya Allah Maha Besar itu terus ada selama 24 jam pada diri kita. Bahwa yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kecil. Allahu Akbar. Kenapa diangkat 2 tangan? Kalau ada orang mau ditembak atau mau dipukul, sudah angkat tangan berarti dia sudah menyerah. Begitu kita angkat tangan berarti kita berserah diri kepada Allah. Kita sebetulnya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itulah coba kita renungkan. Nanti keluar dari masjid, maka tidak adalah orang yang besar kepalanya, yang petantang petenteng ke sana kemari, saya hebat, saya jago, saya kuat, saya. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah tidak ada terus.
Kemanapun kita berada, ada Allah menyertai kita. Maha besarnya Allah tidak pernah hilang dari permukaan bumi ini. Itu bisa kita lakukan kalau wujud nilai solat itu mampu kita hadirkan pada diri kita masing-masing. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita takbir, terus baca kita doa iftitah. Setelah kita baca doa iftitah, kita baca suratul Fatihah. Setelah baca suratul Fatihah, kita baca surah. Setelah baca surah, kita ruku. Kita baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung dan memujilah aku kepadanya. Itu kita ulang 3 kali semata karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang agung pada diri kita. Kita buang semata hanya karena miliknya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Allah yang maha agung. Setelah itu kita i'tidal. Setelah i'tidal kita apa? Setelah itu kita ruku, i'tidal, lalu kita sujud. Begitu kita sujud, kita berkata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Kepala yang kita hormati, kita sayangi, mampu kita ratakan dengan tanah hanya karena ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Itu semua yang harus kita hidupkan pada diri kita. Buat apa kita lakukan setiap saat? Buat apa kita lakukan setiap saat kalau ternyata tidak ada nilainya dalam diri kita? Makanya ketika kita tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kehormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan lillahi bagimu ya Allah, hanya miliknya Allah. Diulang subuh, diulang 2 kali. Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, ditambah dengan sholat sunnah. Betapa banyak kita ulang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, hanya milikmu ya Allah. Kenapa kita menjadi orang yang sombong? Kenapa kita menjadi orang yang durhaka? Kenapa kita menjadi orang yang serakah? Kenapa kita menjadi orang yang semena-mena? Buat apa kita lakukan itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Oleh karena itu, koreksi ibadah solat yang kita lakukan setiap saat. Yang selama ini kita hidup bertetangga, kita seolah-olah hidup sendiri. Tetangga kita tidak mau diperhatikan. Astaghfirullah wa na'udzubillah. Apa gunanya kita salam kanan, salam kiri? Salam kanan, assalamualaikum warahmatullah. Semua orang di kanan kita harus selamat dari kita. Assalamualaikum ke kiri, semua orang di kiri kita harus selamat dari kita. Setiap saat kita lakukan. Apakah sudah kita coba hidupkan pada diri kita? Jangan-jangan subuh kita assalamualaikum ke kanan, duhur assalamualaikum ke kiri, tapi tiap hari kita berkelahi. Mana Rahman dan Rahimnya Allah yang setiap saat kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setiap salat dibaca, diulang. Kenapa kita hobi bagu bombe? Kenapa kita hobi aniaya orang? Oleh karena itu, melalui hari Jumat yang berbahagia ingin saya sampaikan kepada kita semua yang rajin sholat, yang rajin menunaikan sholat, entah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Coba tanamkan pada diri kita. Tanya kembali pada diri kita, buat apa saya lakukan sholat? Kalau hanya menggugurkan kewajiban, tidak ada jaminan buat kita di hadapan Allah akan selamat. Tidak ada.
Maka solat yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar adalah solat yang bermakna, solat yang mempunyai nilai, solat yang mampu menjaga dia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat daripada Isra dan Mi'raj sesungguhnya. Kalau kita tiap hari jalan dengan baik, di jalanan kita tidak arogan, lampu merah tetap kita lewat, tidak mau pakai helm, melawan arus, itu namanya tidak sholat. Tidak sholat. Walaupun dia takbir Allahu Akbar, tapi sesungguhnya dia tidak sholat. Oleh karena itu, melalui haji kembali saya mengajak, mari kita semua, tidak usah kita kejar tinggi-tinggi. Amalkan dulu satu saja surah, apa ayat dalam ayat yang sering kita ulang. Kalau kita coba bahkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, harusnya itu ada dalam diri kita. Kalau kemanapun kita pergi, suatu saat ada namanya hari pembalasan. Dibalas kita. Dan sama kalau di dunia bisa dibayar. Di akhirat nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa dibayar sesuai dengan aslinya. Maka ketika Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah baca Maliki Yaumiddin, tanamkan dalam hati, suatu saat saya akan dibalas. Kalau saya akan dibalas berarti faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik walaupun kecil akan dibalas berupa kebaikan oleh Allah. Tapi ingat sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat aniaya walaupun kecil, akan dibalas oleh Allah berupa siksa. Maka ayo kita jaga diri kita masing-masing. Kalau kita termasuk orang yang sholat, maka nilai-nilai sholat itu jangan kita buang hingga ketemu waktu sholat berikutnya. Itulah yang dikenal dalam falsafah Bugis, jenek teluka sempajat tempat betu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbiti bi qudsihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-arbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari jamaah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah salat yang kita tunaikan. Kita diselamatkan di dunia, insyaallah dibahagiakan di akhirat. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabur rahmah, abwabas salamah, abwabal jannah. Babil khusus jamaah masjid babul jannah. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.